Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Khairunida dari kelas BKPI 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan bersama Bang Doni. Ya, Bang Doni ini adalah ownernya salah satu UMKM yang saat ini lagi happening di Tanjung Balai yang namanya PX Drink, menjual minuman-minuman anak-anak zaman now ya. Sebelumnya Bang Don boleh kenalkan dulu diri Bang Doni? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Doni Hasibuan. Saya sendiri sebagai pemilik usaha minuman ini, yaitu PX Drink. Latar belakang saya pastinya seorang barista. Oke Bang Don, kita boleh chit-chat sedikit ya mengenai wirausaha karir membangun PX Drink ini. Nah, apa latar belakang Abang yang sehingga memutuskan untuk membangun atau mendirikan usaha ini? Oke, sebelumnya untuk latar belakang sendiri, saya mendirikan usaha ini pastinya di latar belakangnya dengan pengalaman saya bekerja di bidang food and beverage, khususnya di minuman. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang saya jalani, saya bekerja sebagai seorang barista kurang lebih selama 2 tahun, baik itu di salah satu perusahaan maupun di salah satu kafe yang ada di kota ini. Jadi ya namanya kita mau Maju ya. maju ya. Jadi sedikit ada modal, niat, dan ya jadilah seperti sekarang ini. Keren ya, anak muda zaman sekarang itu harus termotivasi untuk membangun usaha sendiri. Nah, untuk Bang Doni, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat konsepnya, terus menu minuman-minuman di sini berapa lama kira-kira? Kalau untuk membuat konsep dan setting menu dan lain-lain itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah, jadi memang konsepnya itu saya konsep sendiri. Memang kalau boot kontainer kayak gini umumnya itu kita melayani take away. Namun sembari itu saya sediakan juga tempat duduk supaya bagi orang yang menunggu itu bisa duduk gitu. Jadi nggak capek berdiri. Oke, jadi nggak hanya take away ya, juga bisa untuk kayak nongkrong-nongkrong di situ ya. Iya, benar-benar benar. Tantangannya apa nih Bang untuk usaha yang kayak gini? Tantangannya pasti satu, kita perlu yang namanya edukasi pelanggan sama produk-produk yang kita jual. Karena untuk harga sendiri saya itu nggak jauh beda sama yang brand. Namun saya percaya dengan uh, produk yang saya jual itu mampu bersaing sama brand-brand luar. Gitu. Ya, keren-keren. Bang, kita kaitkan sedikit ya sama bimbingan dan konseling. Pasti Abang udah tahu lah ya apa itu BK di sekolah ya kan. Nah, menurut Abang nih, urgensinya atau pentingnya BK itu di sekolah seberapa besar? Saya rasa itu cukup urgent dan penting ya, karena bagi siswa itu yang butuh bimbingan dan arahan itu perlu. Karena kita sebagai umumnya manusia itu perlu bimbingan dan arahan. Jadi BK itu sebenarnya berperan aktif. Namun kan yang di yang dirasakan atau yang dilakukan anak zaman sekarang kan mereka menganggap itu tidak ada, sehingga adanya fasilitas, bisa saya katakan fasilitas lah ya, guru BK tersebut tidak digunakan dengan baik. Seharusnya kalau kita misalnya ya namanya sekolah kan tidak luput dari masalah keluarga atau yang lain-lain sehingga mengganggu proses belajar mengajar kan, seperti itu kan. Nah, kalau seperti itu nggak ada salah kita sebagai siswa itu datang ke bimbingan konseling, minta pendapat dan segala macam untuk supaya pikiran kita terbuka. Mungkin kan dari pihak guru tersebut kan pastinya mempunyai cara-cara untuk mengatasi masalah siswa tersebut, kira-kira seperti itu. Berarti balik lagi ke mindset masing-masing Ya, siswa itu ya. BK ini sebenarnya perannya bagaimana sih di sekolah? Apakah hanya dikatakan sebagai polisi sekolah atau bahkan BK ini sebenarnya sangat penting perannya gitu di sekolah. penting sih. Ya. Terus Bang Don, menurut Abang nih ya, sebagai udah dewasa lah Abang ya, dan sudah punya pekerjaan sendiri, Abang perlu nggak untuk dilakukan konseling gitu? Em, Kalau untuk saya pribadi ya, pastinya banyak masalah dong yang kita hadapi hidup ini kan. Iya, betul. Selain mengadu sama
Tuhan yang Maha Kuasa, ya kita juga perlu cerita sama orang. Iya. Kalau memang ada fasilitas layanan kita untuk mengadu, kenapa enggak? Tapi saat ini sekarang kan kita untuk gimana ya, mendapatkan suatu bimbingan dan arahan itu nggak ada akses untuk menuju ke sana. Bahkan kita kalau misalnya sekarang itu ada gangguan masalah pikiran, kita harus ke psikiater kan, Iya, betul. dan itu bayar. Nah, memang nggak ada layanan untuk memang kita tuh untuk mengadu gitu atas masalah kita. Karena berbayar itulah makanya orang-orang itu memutuskan untuk memendam sendiri. Seperti itu. Itu tadi lah aksesnya yang sulit untuk dijangkau, terus biaya dan segala macam menjadi hambatan untuk melakukan konseling itu. Tapi Bang, sekarang ada kabar gembiranya. Karena sekarang bimbingan konseling udah ada namanya Media and Cyber Counseling. Jadi kita bisa melakukan konseling secara online. Nah, ini mata kuliah yang Nida saat ini Wah. tugas ini itu media dan cyber counseling. Bagus dong. Jadi konseling itu kita udah nggak perlu ribet, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu biaya yang mahal. Sudah ada media dan cyber counseling, bisa melalui Zoom, WA ataupun aplikasi lainnya yang bisa untuk berkomunikasi antara konselor dan juga konselingnya. Ada berbayar tapi harganya itu masih masuk akal lah ya. Iya, betul. Oke guys, jadi kira-kira itulah yang dapat kita bahas dengan Bang Doni mengenai wirausaha dan juga kaitannya dengan bimbingan konseling. Bang Doni, terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu, sukses selalu untuk usahanya. Nanti kita tunggu cabang-cabang di lokasi-lokasi berikutnya ya. Amin. Teman-teman, demikian video mengenai wirausaha dan kaitannya dengan bimbingan konseling pada mata kuliah media dan juga cyber konseling. Saya Nida dan juga Bang Doni. Ya, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.